Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, pada kesempatan malam hari ini kita akan bersilaturahmi sahabat ke tempat seorang praktisi supranatural sahabat ya. Ada hikmah apa sahabat yang dapat kita petik karena dari rumah kita sudah niat tolak pulang ilmu dan silaturahmi. Mari sahabat, ikuti terus channel ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Moga nggih, moga pidana, moga. Ini Dari mana ini ceritanya? dari Retisari, Kecamatan Rogo, Mbak. Nun sewu, Mbak, ini mengganggu waktu ya. Kita malam-malam ini silaturahmi. Oh, iya. Ini ada tamu, Mbak. Kamu nggih Mas Rian. Mas Rian. Ceritanya itu pengen tasbih Nogosari. Oh. Kebetulan pesanannya udah jadi ini. Mohon maaf nanti tak sambung lagi ini kita ngobrol dulu sama Mas Rian. Ini Mas Rian. Tasbih pesanan jenengan sudah jadi. Ini tasbih Nogosari yang jenengan pesan. Iya, terima kasih Mbak. Oh iya iya. Nah, ya, moga-moga ya. Terasa Mas. Ini Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Harapan. Jadi, matur suwun, Mbak. Kayaknya saya pernah lihat jenengan apa ya di YouTube apa kayaknya pernah buka gitu. Iya. Siapa, Mbak? Gusnov gitu apa ya? Gamer. Oh iya iya. Laras. Nah, saya turut senang itu buka channel jenengan itu. Amin. Mohon doa restunya, Pak. Ya. Dukungan selalu. Semoga channel yang sederhana itu bisa bermanfaat, Pak. Amin ya. Baik itu Mas ya. Insyaallah. Dari mana? Dari Retisari, Mbak. Oh, dari Rawo Kelek. Nun sewu, Mbak. Niki wau tamu saya pundi? Oh, ini kok Mas Rian saking Banjarnegara. Itu tadi sentak tasbih atau gimana, Pak? Oke, pesen tasbih Nogosari. Nogosari. Jadi kayu langka Nogosari. Berarti di sini termasuk pengrajin, Pak. Ya, kebetulan pengrajin tasbih dan aksesoris. Gitu ya. Nun sewu, Pak. Pantesan saya lihat ini banyak apa? Ini tongkat komando, Pak. Ya, itu tongkat komando kayu Nogosari. Itu juga banyak. Ya, itu tongkat tekem. Terus itu warongko, kadang pipa seperti ini. Ya. Terus ada lagi gelang-gelang seperti ini. Ini semua dari produk kayu langka, kayu Nogosari. Gitu. Ya, mungkin ada cincin. Jadi semua kategori aksesoris dari yang ukuran besar sampai yang kecil itu kita memang
pengrajin. Selain kayu nogosari ada yang lain bang, kayu gaharu. Ya, kalau kayu gaharu itu khususnya kita pesanan-pesanan khusus karena kita lebih fokus kepada kayu endemik Jawa, terutama kayu nogosari, gali asem, atau gali kelor misalkan. Nah, untuk ukiran detail seperti ini makan waktu berapa hari ini? Untuk gelang seperti itu bisa sampai 5 hari. 5 hari Sampai jadi 5 hari ya. ini bagus mbah ya, Ya, ukirannya detail. ya itu ukiran mikro, jenis mikro, ukiran kecil. Kalau ini makan waktu 5 hari berarti cepat ini. Ini naga ini sahabat, jadi ini ukir naga detail ya, sampai sisi bawahnya juga ada. Ini bisa dipakai di pergelangan tangan ini. Ini tanduknya dari apa ini mbak? Itu tanduk rusa. Tanduk rusa ya. Tanduk rusa sahabat. Ini ternyata tanduk rusa sahabat. Ini Itu cincin ring kayu nogosari juga ini. Jadi batu dibalut kayu nogosari ring. Coba saya pakai mbak ya. Ya. Wih, pas ini. Pas sahabat. Ini ukirannya juga detail ini. Ya, ada lagi yang ya sebenarnya modelnya sangat macam-macam. Bisa bervariasi model, menyesuaikan juga request bentuk, misalkan model naga atau model apa itu kan. Seperti pipa juga seperti ini. Ini pipa rokok ini. Ya, pipa rokok. Sambil dicoba nih rokok itu. Oke, terima kasih mbak. Kita coba rokok sahabat. Ini dengan Mbah Bandiono bener ya Pak? Iya, betul ya. Oke sahabat, di samping beliau ini seorang praktisi, sahabat, ternyata beliau ini juga seorang pengrajin ya. Seorang pengrajin itu mulai dari cincin kayu nogosari sahabat, terus ada gelang, ada tongkat komando sahabat, dan apa itu mbah yang Kalau yang ini sebenarnya untuk pajangan. Ini ukir naga. pasangan? Saya tongkat tapi ukir naga. Ini untuk pajangan sederhana ya. Bisa juga untuk tongkat teken kalau yang panjang bisa. Kalau tongkat tekan itu sama berapa mas? Kalau ini sampai 700 ribu ini tongkat teken. Oke. Nogosari. Ya itu asal kayunya dari makamnya Mbah Agung Kedung Gede Banyumas, daerah Banyumas. Jadi Itu kayu dari makam. apa asalnya itu kan biasanya tumbuh di makam-makam tua seperti makam-makam masih terah-terah keraton, makam-makam Malindo, biasanya seperti itu. Ini full galih ya pak ya? Ya itu vulgarinya. Kalau umur itu mungkin sekitar 500 tahunan itu umur kayu. Oke sahabat, ini yang saya pegang ini tongkat tekan ya orang Jawa bilang. Ternyata ini Mbah Bandiono ini seorang pengrajin juga. Bagi kalian yang ingin punya tasbih ya dari kayu nogosari atau kayu gaharu atau kayu dari asam, silakan bisa datang ke sini atau via online aja ya. Bisa online sahabat. Ini kalau boleh tahu mbah nama galerinya apa ini? Galerinya Jiwantaat, Jiwantaat ya. Desa Kuwaru, RT 1, RT 1, RW 1, RW 1, Kecamatan Buarasan, Kabupaten Kebumen. Oke. Jadi melayani offline dan online ya. Ya, offline dan online. Pengiriman terjauh kemana selama ini nih? Selama ini Indonesia, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kadang ke mancanegara juga seperti Brunei, Singapura, Malaysia. Sampai Brunei sahabat, luar biasa. Ini produk sampai Brunei ini. Ya, jadi masih banyak ini sahabat bro. Terus warangka itu mbak, mohon maaf mbak, warangka keris juga buat sendiri tadi. Ya, warangka bisa.
pantesan tadi saya lihat di depan juga banyak kayu-kayu ya. Coba. Ini warangka keris apa? Ini kayu apa ini, Mbak? Itu kayu termbalo. Kayu trembalo, sahabat. Kayu endemik mana kalau Endemik Jawa. Jawa? Jawa sih. Ternyata ini energinya besar, sahabat. Saya mau coba. Ini keris apa, Mbak, kalau boleh tahu? Kalau dia dari dapurnya itu dapur sengkelat. Dapur sentul. Dapur atau jenis. Nah, sama. Keris sengkelat. Orang biasa nyebut keris sengkelat. Ya, seperti itu. Looknya berapa, Mbak? Looknya 13. Nah, 13. Ini menurut Mbah Pandi ini keris keris sengkelat, sahabat. Looknya 13. Seperti ular. Jadi kalau tangguh itu atau era itu era Mataram. Era Mataram. Nah, Mataram Senopati. Mataram. Ya. Nah, kebetulan gini, Mbah. Ini kita mohon maaf ya, Mbah. Ya. Dari kita sering malam-malam ini silaturahmi ke Ya. Nah. temen ya, dalam rangka ini ngaji alam, Mbah. Oh iya ya. Saya silaturahmi ke tempat dengan karena saya dengar dari teman yang kemarin katanya pernah kesini, saya dikasih alamatnya, Mbah. Ya. Mohon maaf nih, Mbah, terkait praktisi spiritual ya, Kan sebenarnya bukan praktisi. Jadi ya kita cuma pengrajin, cuman kebetulan itu kan banyak orang yang ya bersilaturahmi di sini seperti itu. minta tolong gitu ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Iya, karena ini ya mohon maaf ya, orang ngomong kadang-kadang kita apa ya, udah terkenal, malah ada yang bilang sanam Bubandi katanya. Masih belajar. Masih belajar. Saya pengen sedikit sharing tentang keris ini, karena saya masih awam ini, Mbak. Tentang keris sengkelat ini, Pak. Historinya itu gimana, Pak? Historinya. Dan kenapa hanya di Jawa yang sengkelat ini, kalau di Sumatera ada, di Jawa Barat nggak ada? Ya. Tentang keris itu sebenarnya saya juga masih belajar, Gus. Karena keris itu teramat panjang kisahnya, istilahnya seperti itu. Jadi ilmunya itu terlalu banyak yang harus dikupas, sehingga memang dengan keterbatasan itu sulit untuk bisa mempelajari dengan cepat, itu sulit. Contoh ini adalah keris dengan dapur itu sengkelat. Dapur itu kan kalau itu namanya jenis lah, jenis. Dapur jenis. Jadi dapur keris itu ribuan jumlahnya. Nah, ini salah satunya itu adalah salah satu itu keris berdapur sengkelat yang tadi jenengan aturaken tadi, bahwa ini adalah keris dengan look 13. Look 13. Bahwa keris ini sebenarnya itu adalah sebuah senjata tikam, khususnya itu senjata tradisional orang Melayu, yang salah satunya itu adalah Indonesia, bangsa kita ini, dan lebih khusus lagi adalah kepada suku Jawa.
ini adalah keris dengan ciri khas keris Jawa. Karena keris itu setiap era, setiap tempat itu punya ciri khas masing-masing. Ada keris di daerah Malaysia sana juga ada. Keris di pelosok Nusantara ini dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu masing-masing punya ciri khas, punya bentuk, punya nama atau ciri khasnya masing-masing. Oh, begitu ya. Berarti ini banyak seperti ini dari segi budaya dengan termasuk apa melestarikan gitu atau gimana? Ya sesuai dengan harfiah keris itu sendiri, bahwa keris ini adalah sebenarnya di samping ini adalah sebuah senjata tradisional itu, yang kedua itu memang ini adalah bagian dari warisan leluhur atau warisan budaya. Kenapa keris ini menjadi sesuatu yang menjadi berbeda-beda sudut pandang orang tentang keris? Ya ini salah satunya secara ilmiah ini, bahwa keris ini adalah yang patut kita hargai ini sebagai warisan budaya. Seperti itu, Mas. Gitu ya. Mohon maaf Mas, sebelumnya. Ini pandangan orang awam ya. Terkadang orang itu menilai orang ini banyak keris itu sangat riskan antara, mohon maaf nih Mbak, Iya. antara syirik dan tauhid. Bagaimana Anda menyikapi itu? Ya, memang sebenarnya itu karena pemahaman keris yang belum sempurna. Jadi betul apa yang jenengan katakan tadi, bahwa keris ini memang riskan atau dekat sekali dengan sebuah kesyirikan. Karena apa? Karena ini memang bukan sekedar senjata biasa. Kenapa kok ini dinamakan tosan aji? Karena dalam bahasa Jawa itu tosan itu kan besi. Ya, aji itu dihormati lah, atau sebuah kehormatan, sehingga besi yang dihormati itu berbeda nanti akhirnya dengan misalkan besi-besi yang dibuat oleh seorang pengrajin atau empu besi, itu menjadi alat-alat pertukangan, alat pertanian, itu kan berbeda dengan sesuatu yang dibikin menjadi sebuah tosan aji. Ini tentunya berbeda. Lah, kenapa dampak dari keris ini mampu ke arah sebuah kesyirikan? Yang jelas karena keris ini memang itu tadi, dalam pembuatan sudah berbeda dari alat-alat lainnya. Yang kedua, bahwa keris ini secara alamiah atau secara dibentuk atau disetting itu dari awal si empu dalam pembuatan keris ini itu memang sudah sengaja dengan sebuah faktor-faktor, terutama faktor-faktor X yang spiritual yang ikut Berarti tinggal bagaimana kita, intinya begini, kita harus benar-benar memahami bahwa apa ya, seperti yang Jangan sampaikan tadi ya, tapi orang awam belum tentu tahu tentang itu ya. Insya Allah lah itu dengan apa ya, termasuk insya Allah orang yang bisa menjaga antara tauhid dan syirik. Jadi pemahaman itu memang harus juga diilmiahkan, harus diilmiahkan. Bahwa besi ini sesungguhnya itu kan memang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Contoh dalam keyakinan kita sebagai umat Islam, termasuk dalam Al-Quran kan juga surat Al-Hadid ada yang menerangkan tentang besi. Bagaimana besi itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Termasuk dalam diri kita, bahwa diri kita itu banyak unsur-unsur besi, ya kan? Bahwa kita juga membutuhkan zat besi, tanaman juga membutuhkan zat besi untuk keseimbangan alam, keseimbangan hidup. Jadi keris ini memang unik. Kenapa kok unik? Karena sebilah keris ini tidak hanya sekedar besi. Keris ini ditempa atau dicipta itu dengan berbagai unsur-unsur logam. Berbagai unsur logam yang disatukan untuk membuat sebilah keris tadi. Termasuk salah satunya adalah meteoroid.
Meteoroid itu adalah bagian dari batu meteor yang akan nantinya dia ikut ditempa bareng dengan unsur logam sehingga membentuk guratan-guratan pamor ya. Guratan-guratan pamor yang pamor ini sebenarnya membawa filosofi sendiri-sendiri ya. Membawa filosofi sendiri-sendiri Begitu ya. Kebetulan gini Mbah, kita ingin Mbah coba terangkan ke sahabat-sahabat ya, bahwa dari channel Ngaji Alam ini Mbah, filosofi tentang keris agar sahabat-sahabat di sana bisa memahami sebenarnya filosofi tentang keris bagaimana Mbah kalau menurut Mbah Bandiono. Jadi kalau menurut saya sangat sederhana sebenarnya. Yang jelas bahwa keris ini adalah warisan budaya atau warisan leluhur kita yang setidaknya memang patut sekali untuk kita hargai. Bahkan sampai dunia pun mengakui, termasuk UNESCO mengakui tentang keberadaan sebuah keris ini adalah sebuah karya yang maha luar biasa. Jadi keris ini juga termasuk bisa menjadi jati diri bangsa kita yang diakui oleh dunia saat ini. Jadi kalau berbicara tentang filosofi keris itu sebenarnya itu akan terkait dengan dapur gitu. Contoh seperti ini. Ini tadi kan bahwa keris ini berdapur keris Sengkelat. Tangguh atau era itu kerajaan Mataram, Tangguh Mataram Senopati. Jadi keris dengan luk 13 ya. Dengan luk 13 ini dengan sebuah ricikan itu kembang kacang, lambe gajah gitu kan. Ada 2 sogokan yang memang ini sudah sedikit korosi karena faktor masa atau ya, usia gitu kan. Sudah lama ya. Ya karena sudah lama. Terus ada gerenengan ini. Ya, ini sebuah ricikan keris yang bernama Sengkelat. Jadi nanti tiap-tiap dapur keris atau jenis keris ini akan berbeda-beda ricikannya, termasuk ganjanya, sogokan dan lain-lain, jumlah luk dan lain-lain nanti akan berbeda-beda. Nah terkait dengan filosofi keris Sengkelat ini bahwa Sengkelat itu dalam bahasa Jawa itu kan sengkel menculat, jadi sengkolo itu lepas, jadi dalam bahasa Hindu. Nah ininya itu adalah lepasnya dari sebuah bencana, musibah. Jadi luk 13 ini adalah luk puncaknya tuh, puncaknya luk atau kasampurnaan dalam bahasa Jawa, termasuk dengan sebuah harapan bahwa keris Sengkelat ini akan mampu menuju ke sebuah kesampurnaan urip atau kesempurnaan hidup. Dengan pamor waswutah ini bisa dilambangkan dengan sebuah kemakmuran hidup, keberkahan, kemakmuran seperti itu. Jadi dengan harapan bahwa doa-doa si empu dalam membuat keris tadi, bahwa si pemegang keris ini dengan harapan mampu mencapai sebuah kesempurnaan hidup dengan sebuah kemakmuran seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Mbah. Ya, Boleh saya pegang lagi Pak? ya boleh. Ini kalau boleh jujur Mbak, ini dari keris-keris ini warisan leluhur atau Iya, warisan. Nah, warisan leluhur. ya. Ini ada energinya ini Mbak. Ya. Memang keris itu tidak bisa dipisah Tidak bisa dengan dipisah. faktor X tadi atau faktor energi itu tadi tidak bisa dipisah.
Jadi seperti itu ya sahabat. Jadi ini orang sini walaupun masih muda tapi udah panggil beliau dengan julukan Empu sahabat. Sebenarnya enggak lah. Empu ini itu masih banyak itu di dalam saya lihat ya. Ini Mbah, saya juga punya, kebetulan ini saya bawa, saya juga suka cincin Mbah, tapi ini lagi nggak pakai ya. Saya punya batu yang belum ada ini Mbah. Ini, nah, saya punya batu kuning ini Mbah. Saya minta dibuatkan yang seperti ini Mbah. Oh iya, bisa. Ringnya ini mungkin ringnya, nah ini ringnya sama lah, ini lah. Ukuran 9. Ukuran 9 ya. Dengan model seperti itu. Iya, ini ukirnya ukir ya terserah Mbak, yang penting Ya. elegan lah dilihat. Ya, oke. Nah, Ya. waduh, malah sampai lupa ini ya. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini malah sampai lupa. Nggak apa-apa Mbak. Ya, tadi udah minum terus. Terima kasih. Monggo diminum. Iya Mbak. Habis itu saya minum Mbak. Oke. Monggo. Ngambil keris Mbak. Oke, monggo. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, hikmah dari obrolan kita dengan Mbah Bandi atau silaturahmi kita pada malam hari ini adalah yang pertama ingin saya katakan kepada sahabat semua tentang keris ini sahabat. Kebanyakan orang awam sahabat, atau persepsi kebanyakan orang itu melihat keris ini cenderung sesuatu yang sakral, yang menakutkan, cenderung ke kesyirikan. Sebenarnya tidak sahabat. Intinya adalah jangan jadikan keris atau benda apapun sebagai penghalang ma'rifatullah sahabat. Kita harus pandai-pandai menetapkan tauhid dengan cara dahulukan Allah di setiap kegiatan apapun sahabat, karena ini hanya sekedar wasilah dunia sahabat. Jadi ini adalah warisan leluhur ya. Kita itu hanya menguri-uri sahabat, karena kita ingin melestarikan sejarah. Begitu beratnya perempu dulu membuat ini sahabat. Mereka berpuasa selama penempaan, mereka tidak makan agar demi tercipta suatu bila. Dan filosofi keris itu banyak sekali sahabat. Ini tadi sudah diterangkan oleh beliau Mbah Bandiono ya. Dan salah satu filosofi keris sahabat saya terangkan ke sahabat semua dimanapun Anda berada. Yang saya ingin contohkan adalah keris sabuk inten sahabat. Sabuk inten itu adalah keris dengan dapur sabuk inten yang memiliki loop 11. Jadi semua sabuk inten sahabat itu loopnya 11, dan orang dulu itu menyebutnya dengan loop welas asih sahabat, dengan harapan siapa yang memegang keris itu sahabat, dia
dapat welas asih kedua orang tua, welas asih ke sesama, dan yang terutama adalah welas asih kepada Sang Pencipta, sahabat, dengan cara kita beribadah tulus tunduk hanya padanya. Itulah filosofi keris, sahabat. Ketika kita mempunyai sifat welas asih, ya, saya teringat Bismillahirrahmanirrahim, irhamu man fil ardi wa tarhamkum man fis sama. Cintailah, ulas asihlah kepada yang di bumi, maka yang di langit akan mencintai atau mencintai kita semua, sahabat. Jadi tergantung dari sisi mana kita melihat filosofi keris, sahabat. Intinya pesan saya adalah pandai-pandailah menempatkan tauhid, sahabat, karena antara syirik dan tauhid hampir tidak ada batas, sahabat, tipis sekali. Saya contohkan, sahabat, orang yang lagi di atas mimbar saja bisa syirik, sahabat. Orang lagi mulai ngaji bisa syirik ketika ada sifat sombong dalam hatinya, karena itu bagian dari syirik kofi, sahabat. Oleh karena itu pesan saya yang terakhir, pandai-pandailah menempatkan tauhid dan selalu dahulukan nama Allah di setiap langkah, di setiap aktivitas apapun. Demikian, sahabat. Dan semoga sahabat semua selalu mendapat lindungan dari Allah, selalu diberikan petunjuk, selalu mendapat barokah kesehatan, barokah rezeki, barokah bertambahnya ilmu, sahabat, dan selalu menjadi umat Nabi Muhammad yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat syafaat-syafaatnya di yaumil akhir nanti, sahabat. Demikian akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya Mbah nek gandeng dalu ya, tak malam. Terima kasih waktunya dan ilmu tentang kerisnya, Pak. Oh ya. Bahwa ada kesalahan ya, saya mohon maaf. Kalau sami-sami saya juga banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sami-sami. Oke, semua Mbah ya. Monggo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.